Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahadiana Rahmani dari kelas 1A FAI, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Syekh Yusuf. Kali ini aku mau menjelaskan pengelompokan ayat mutasyabih dan ayat muhkam. Sebelum masuk di pengelompokan ayat tersebut, mari kita simak pengertian dari ayat muhkam dan mutasyabih. Pengertian ayat muhkam yaitu ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa keterangan lainnya. Dan yang kedua, ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lainnya. Nah, ayat muhkam secara simpelnya itu kayak maksudnya itu jelas, gak mengira-ngira, gak samar-samar. Jadi dia harus kokoh, jelas, fasih. Dan ayat muhkam itu harus penjelasannya harus bisa maksudnya itu harus harus kuat dan gak samar-samar. Dia gak boleh kayak beda gitu. Harus kuat, harus penjelasannya harus bisa diterima orang dan gak samar, jadi harus jelas. Nah, kalau muhkam penjelasannya itu secara simpelnya itu dia kebalikannya mutasyabih maksudnya. Kalau misalkan mutasyabih itu penjelasannya samar-samar dan ayat tersebut itu hanya diketahui oleh Allah sendiri. Jadi kita nggak tahu nih penjelasannya itu seperti apa. Terus penjelasannya tidak kuat, samar-samar, dan orang juga tidak mengerti hal yang seperti artinya itu masih abu-abu, tidak jelas dan masih samar dan tidak dimengerti oleh banyak orang. Dia hanya dimengerti oleh Allah sendiri. Nah, ada lagi nih penjelasan simpelnya, maksudnya nggak simpel sih ini. Dia tuh kalau misalkan muhkam itu dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Jadi dia tuh udah bisa diketahui lah oleh banyak orang penjelasannya. Kalau misal mutasyabih itu kebalikannya, dia susah diterima orang lain, memerlukan penjelasan dan ayat-ayat lainnya. Jadi harus punya referensi ayat lain yang harus merujuk kepada ayat tersebut. Jadi dia belum kuat kalau mutasyabih itu. Nah, di sini ada macam-macam ayat mutasyabih. Yang pertama itu ayat mutasyabih al-hakiki. Yang kedua al-mutasyabih al-idafi. Hanya dua macam-macam ayat mutasyabih itu. Nah, menjelaskan yang pertama, al-mutasyabih al-hakiki. Bagian dari Al-Quran yang mana kita tidak dapat memahami maknanya. Bahkan seorang mujtahid pun, orang yang punya banyak ilmu itu juga tidak bisa meneliti ayat tersebut tidak bisa meneliti ayat tersebut menjadi yang kuat, tidak bisa dan masih dibilang samar, karena seseorang yang punya banyak ilmu pun belum bisa meneliti ayat tersebut, yang ayat tersebut menjadi muhkam, menjadi kuat, yang kokoh, yang jelas, belum bisa. Nah, ayat al-mutasyabih al-idafi, bagian dari Al-Quran yang sebenarnya maknanya bisa dimengerti dalam syariat, akan tetapi
tapi terkadang dirancukan oleh kejahilan dan hawa nafsu, sehingga dalam pandangan menjadi mutasyabih yang sebenarnya lebih condong kepada muhkam. Jadi dia itu uh, apa namanya bisa di apa namanya dikuatkan, cuman banyak yang jahil, banyak yang uh, jahil atau hawa nafsu gitu, sehingga dalam pandangan menjadi mutasyabih lebih condong kepada muhkam. Jenis kedua ini, si al-mutasyabi al-idafi, juga disebut dengan al-mutasyabi an-nisbi, yang relatif dan hanya ulama tertentu saja yang memahaminya maknanya. Nah, tadi kan al-idafi hakiki itu kan tidak seseorang yang punya banyak ilmu itu susah menelitinya. Nah, tapi di al-mutasyabi al-idafi di sini ulama tersebut bisa me, me, membuat ayat tersebut itu menjadi kuat, menjadi muhkam. Nah, perbedaan ayat muhkam dan mutasyabi itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Ini udah masuk ke slide berikutnya. Jadi itu perbedaannya, muhkam itu ya kokoh, terus ayatnya bisa diterima orang lain, dimengerti orang lain, diketahui orang lain, ayat-ayat tersebut. Jadi bisa dipelajari dengan berarti ayatnya menjelaskan ini dong, menjelaskan ini. Kalau misalkan mutasyabi itu dia masih samar-samar, dia masih abu-abu loh. Biasanya sering berkaitan dengan sifat Allah. Jadi sifat Allah kan maksudnya kayak masih ayat tersebut itu masih samar di ayat mutasyabi. Di perbedaan ayat muhkam dan mutasyabi ini sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Ya karena orang lain belum bisa mengerti akan hal ayat mutasyabi dan ayat muhkam. Ayat muhkam itu sudah diterima orang lain, maksudnya dimengerti orang lain. Kalau mutasyabi itu masih samar, tidak dimengerti orang lain, dan dia sifatnya abu-abu. Jadi orang lain pun mau mengerti ayat tersebut tapi masih samar karena ada di ayat yang lain, di ayat-ayat yang lain. Misalkan kita mau menjelaskan ayat A. Nah, ayat A tersebut masih rancu, masih bingung ini penjelasannya bagaimana. Nah, ada lagi di ayat yang lainnya bertolak belakang dengan ayat tersebut gitu. Padahal penjelasan, maksudnya kayak penjelasan si ayat A ini tidak begitu runyam, tapi di ayat B itu malah tambah jadi runyam, jadi samar-samar gitu, tidak belum bisa dimengerti orang lain. Jadi dia tidak kokoh dan kuat untuk dijelaskan gitu. Nah, slide berikutnya contoh ayat muhkam dan mutasyabi. Dari tadi kan penjelasan kita ayat-ayat, pengertiannya, perbedaannya, dan belum tahu nih ayat contoh ayat muhkam itu seperti apa. Di sini mau menyebutkan membacakan ayat tersebut, surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Nah, terus habis itu yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad di surat Al-Ikhlas ayat 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, di ayat pertama itu kan menjelaskan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar,
Maha melihat berarti Allah sudah terlihat nih ayat tersebut penjelasannya seperti apa, artinya seperti apa, sudah bisa dimengerti lah. Jadi kan sesuatu yang serupa dengan dia, nggak ada sesuatu yang serupa dengan dia gitu. Dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi orang pun bisa mengerti tanpa dijelaskan. Kalau semisal yang ayat mutasyabih, apa sih contoh ayat mutasyabih itu? Nah, contoh ayat mutasyabih di surat, ada di surat Toha ayat 110. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Artinya, dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Nah, tuh gimana penjelasannya? Artinya saja membuat pusing. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Ilmunya mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Gitu. Satu lagi di surat Ali Imran ayat 138. Hadza bayanul linnasi hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penjelasannya seperti muhkam. Dia tidak dia masih kuat. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Jadi kalau misalkan mau dipikir dengan logika, Al-Quran ini adalah penerangan bagi manusia. Penerangan yang seperti apa gitu. Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jelas Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di slide berikutnya itu ada ke hikmah mempelajari ayat muhkam dan mutasyabih. Mempelajari ayat muhkam dan mutasyabih. Mengambil pelajaran bahwa dakwah haruslah dengan bahasa dan kadar kemampuan yang sesuai dengan yang didakwai. Jika kita dakwah kepada orang yang tidak mengerti akan ilmu tersebut, jika ilmu tersebut tuh belum menjadi pengalaman gitu buat orang tersebut itu. Jadi kita harus melihat yang didakwai itu siapa. Kita share ilmu itu ke siapa. Harus setara dengan siapa-siapa yang didakwai. Diberi ilmu, men-share ilmu itu diperhatikan gitu. Jadi ada di ayat muhkam dan mutasyabih itu ada harus mengerti pelajarannya. Jadi nggak asal menjelaskan gitu. Terus yang kedua, penegakan dalil akan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang ketiga, beragamnya pendapat yang bisa ditoleran, sehingga tak bisa kita bayangkan kalaulah semua ayat itu muhkam, maka tidak ada mazhab kecuali hanya satu pendapat saja. Nah, beragam pendapat yang bisa ditoleransi. Sebenarnya di pendapat ayat muhkam dan mutasyabih itu banyak pro kontranya. Dibilang mutasyabih itu bisa ayat yang kuat, dibilang ayat muhkam itu masih bisa samar-samar walaupun sedikit. Itu banyak pro kontra di mazhab-mazhab yang lain. Kalau semisal tidak ada pro kontra di mazhab lain dan hanya satu mazhab, misalkan mazhabnya cuma Imam Syafi'i, kita hanya mengimani Imam Syafi'i, mazhabnya cuma satu nih, terus nggak ada pro kontra yang harus ini bagaimana ya cara biar ini menjadi ayat yang kokoh gitu. Padahal di
di madhab yang lainnya, di ayat muhkam itu tidak samar walaupun sedikit. Kalau mutasyabih itu masih terlihat samar, tetapi dia sudah kuat penjelasannya. Ada yang seperti itu madhabnya. Jika kita punya satu madhab saja, gak ada yang harus diributkan. Jadi tidak ada pro kontranya di dalam ilmu tersebut. Nah, masuk di dalam slide terakhir. Kesimpulannya, terdapat banyak hikmah saat mengetahui permasalahan muhkam dan mutasyabih. Di antaranya, sebagian ujian bagi kita, apakah kita beriman kepada hal yang gaib, atau juga menjelaskan tentang hakikat lemah dan bodohnya kita sebagai insan. Jadi kita harus pintar-pintar mempelajari ayat-ayat yang belum terdengar, ayat muhkam dan mutasyabih. Ayat ini sebenarnya jarang didengar orang lain, dan orang lain pun belum tentu mengerti akan hal ilmu yang ayat mutasyabih itu apa, ayat muhkam itu apa. Jadi kita harus bisa mengerti akan hal-hal tersebut. Ya, itu saja dari saya. Semoga bisa memenuhi tugas ulumul Quran yang di dosen pengampunya itu Ibu Munawati. Ya, sampai sini saja penjelasan pengelompokan ayat mutasyabih. Semoga bisa diterima dan didengarkan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.